Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melimpahi Anda dengan berkat dan anugerah-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Katekisasi bersama dengan kami, yang dipersembahkan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi, Reform Injili Indonesia yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah yang mempunyai kerinduan besar untuk dengan serius mempersiapkan generasi hamba-hamba Tuhan mendatang, pemimpin-pemimpin gereja, serta konselor-konselor Kristen yang profesional. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu iman, 3 aspek utama iman, yaitu pengetahuan, diri, yaitu being, dan penyerahan, yaitu doing. Nah, saat ini kita akan kembali melihat, memperdalam diskusi kita. Katekismus Heidelberg, ketika mendefinisikan iman yang sejati, menambahkan satu kalimat yang penting. Di sana dikatakan bahwa isi dari iman itu adalah pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini artinya bahwa iman itu bukanlah iman yang mengklaim apapun yang dikehendaki oleh manusia. Bukan. Tetapi iman yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ditaburkan dalam hati anak-anak Tuhan yang sudah dipilih dalam kekekalan. Itu adalah iman yang disediakan supaya kita itu mendapatkan semua yang dijanjikan Allah dan hanya yang dijanjikan Allah. Bukan segala sesuatu yang kita ingini. Sehingga saudaraku, kalau kita itu meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam iman, berarti pertama-tama kita harus meneliti apakah yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah. Apakah yang kita ingini sesuai dengan keinginan Allah. Apakah yang kita dambakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, karena hanya di dalam konteks firman Tuhan dan janji Allah yang dinyatakan di dalamnya lah, iman itu akan beroperasi. Iman itu akan bekerja. Iman itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga salah sama sekali jikalau kita atas nama iman meminta segala sesuatu yang kita ingini, meminta segala sesuatu yang kita dambakan dan mimpikan. Karena Tuhan memang tidak berjanji untuk memberikan apapun yang saudara dan saya ingini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan janjikan? Apa janji utama Tuhan dalam firman-Nya? Nah, tidak lain adalah pengampunan dosa serta kebenaran yang akan memerdekakan kita, serta keselamatan yang kekal yang kita bisa peroleh hanya di dalam satu jalan, di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah concern Allah, kepedulian Allah yang terutama ketika Dia memberikan kepada kita firman-Nya yang tertulis ini, serta firman yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Yaitu supaya saudara dan saya percaya kepada Yesus di dalam namanya dan peroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup yang berelasi dengan Allah, bergaul dengan Allah, bergaul sebagai umat Allah, sementara Allah adalah Tuhan kita. Sehingga saudaraku, bahwa di dalam iman ini akan terjadi perbaikan relasi. Di dalam iman itu ada pemulihan order, pemulihan tatanan relasi. Yaitu bahwa Tuhan akan menjadi Tuhan dan kita, saudara dan saya yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
menjadi hamba-hambanya. Di sanalah dikatakan bahwa kita itu orang-orang beriman. Sehingga saudaraku, orang-orang beriman itu tidak sama dengan orang-orang sakti. Yaitu orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang extraordinary, bisa melakukan banyak macam mujizat. Orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan orang lain. Saudaraku, itu bukan orang beriman. Dan yang seperti itu tidak harus memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya dalam pengetahuan, percaya dalam diri, jiwa, dan rohnya, dan kemudian percaya yang dimanifestasikan dalam perbuatan, dalam ketaatan yang mutlak kepada pimpinan Tuhan. Maka orang sedemikian adalah orang-orang yang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai yang terutama satu-satunya dalam dirinya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nah seperti ini, iman yang seperti ini hanya bisa dimiliki oleh karena anugerah Tuhan. Bukan dari kekuatan kita, bukan dari kemampuan kita, bukan pula dari inspirasi yang muncul dari jiwa kita. Karena kalau semuanya itu bergantung pada kekuatan, kemampuan, inspirasi kita, maka saudaraku, dari diri kita yang muncul adalah selalu melawan Allah. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak seorang pun benar, tidak seorang pun mencari Allah. Bagaimana orang yang tidak benar, orang yang tidak punya relasi benar dengan Allah bisa mencari Allah? Dan bagaimana orang yang tidak pernah mencari Allah bisa beriman kepada Allah? Jikalau Allah Roh Kudus tidak bekerja di dalam dirinya, mengubah dirinya, melahirbarukan, memberi kepada kita hati dan jiwa, roh yang baru. Bagaimana mungkin kita bisa menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan? It's impossible. Dosa selalu menjauhkan kita dari Allah, tetapi anugerah membawa kita mendekat kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itulah Allah memberikan kepada kita iman. Sehingga iman itu akan membawa kita kepada janji-janji Allah sebagaimana yang terdapat dalam firman Tuhan, dijanjikan di dalam Yesus Kristus. Dan dengan memegang erat janji itu, kita hidup di dalam ketaatan. Nah, ketika kita hidup di dalam ketaatan ini, kita tidak lagi mementingkan diri sendiri. Kita tidak lagi percaya kepada kekuatan kita semata. Tetapi sebaliknya, kita menyangkal diri, memikul salib dengan kekuatan Tuhan. Sehingga melalui semuanya itu, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, dan tidak ada seorang pun yang meninggikan dirinya. Sehingga seperti pemazmur yang menulis Mazmur 73 mengatakan, bahwa sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, Tuhan tetap gunung batuku dan bagianku sampai selama-lamanya. Saudaraku, ini iman yang sejati. Sekalipun dia tidak mendapatkan mungkin apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan dan dambakan dalam hidup ini. Mungkin itu kekayaan, mungkin itu kesehatan, sembuh dari sakit penyakit. Mungkin itu adalah kelancaran hidup, keuntungan yang berlipat ganda di dalam usaha dan pekerjaan. Sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai manusia, namun Tuhan tetap adalah Tuhan di dalam hidup kita. Dia adalah bagian kita selama-lamanya. Saudaraku, Nabi Habakuk juga mengatakan hal yang serupa. Di sana dia mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Nah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku.
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, inilah iman yang sejati. Bukan iman yang menonjolkan diri, tetapi iman yang menyangkal diri. Bukan iman yang memanipulasi Tuhan, tetapi iman yang melayani semua kehendak Tuhan. Sehingga orang yang beriman, atau paling tidak yang mengaku beriman, harus mulai belajar. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Nyatakanlah kehendak-Mu. Dan kita harus terus-menerus berdoa, Tuhan, tambahkan imanku orang yang tidak percaya ini. Tambahkan percayaku kepadamu, karena aku kurang percaya. Dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Mengapa kita minta kepada Tuhan iman yang sejati itu? Karena iman yang sejati bukan hasil perbuatan manusia. Tapi iman yang sejati adalah rahmat Tuhan semata-mata yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pertanyaan dan jawaban yang ke-22 dari Katekismus Heidelberg, di sana dikatakan apa yang perlu diimani oleh seorang Kristen. Segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita dalam Injil, itulah yang harus kita imani dalam hidup Kristiani kita. Namun janji itu janji-janji seperti apa? Nah, di sini kita melihat bahwa perumusan tradisional atau perumusan yang konservatif itu mengidentikan isi janji Tuhan dengan formulasi iman yang diakui oleh orang-orang Kristen seluruh abad, sepanjang segala abad, segala zaman, dan di segala tempat, yaitu melalui pasal-pasal pengakuan iman rasuli. Karena ini adalah pengakuan iman yang yang universal, dan yang pasti. Nah, saudaraku, iman itu berbunyi seperti apa? Pengakuan iman itu berbunyi seperti demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudaraku, dalam 12 pasal, 12 artikel yang begitu padat ini, di situ terdapat intisari dari iman Kristen yang sejati. Apa artinya masing-masing artikel itu? Kita akan membahasnya dalam beberapa minggu di depan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sering mengucapkan ini, mungkin banyak gereja masih mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam setiap ibadah minggunya. Namun sampai sejauh mana kita mengerti, menghayati, dan menghidupinya? Itu pertanyaan yang berikutnya. Itulah sebabnya penting buat kita untuk kembali mengerti pokok-pokok inti iman Kristen yang sejati, yang diakui oleh orang-orang Kristen sepanjang segala abad, segala zaman, dan segala tempat, yang berdasarkan kepada interpretasi yang ketat terhadap Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi sebelum sampai ke sana, izinkan saya untuk merangkum apa yang kita bicarakan selama ini tentang iman. Bahwa iman yang sejati, menurut ajaran firman Tuhan, adalah iman yang mempunyai 3 aspek utama. Yaitu mempunyai aspek pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan akan kebenaran, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Yang kedua, aspek yang kedua adalah aspek perubahan diri, aspek being. Apa ini maksudnya? Bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang mengubah diri, mentransformasi diri, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita itu memiliki keyakinan yang teguh
bahwa semua yang difirmankan Allah benar adanya. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga adalah aspek doing, aspek perbuatan, aspek buah-buah iman. Yaitu bahwa ketika kita percaya kepada kebenaran dan kita punya keyakinan yang teguh bahwa firman Allah itu adalah yang benar, maka itu haruslah memanifestasikan dirinya di dalam perbuatan yang nyata, yang konkret. Yaitu penyerahan diri yang total kepada kebenaran. Hidup yang dipimpin oleh kebenaran. Hidup yang dikuasai oleh kebenaran. Hidup yang dipersembahkan untuk pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Bukan hidup yang menyenangkan diri sendiri, melayani diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Tapi sebaliknya, hidup yang dipenuhi dengan pengakuan dan doksologi bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudahkah saudara memiliki iman yang sejati? Maukah saudara memilikinya? Mulailah berdoa, meminta Tuhan memberikan iman itu kepada saudara. Dan ingat, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Iman tidak bisa dilepaskan dari firman. Semakin kita membaca firman, pengetahuan kita bertambah, keyakinan kita semakin teguh, dan hidup kita akan dipimpin di dalam ketaatan. Maukah saudara mulai hari ini, setelah mendengarkan sesi ini, berdoa kepada Tuhan senantiasa mungkin setiap hari. Tuhan, tolong saya untuk semakin mencintai firman-Mu. Tuhan, tolong saya untuk mempunyai iman yang teguh, yang berdiri di atas firman. Firman yang hidup. Firman dari Allah yang kekal. Firman yang membawa aku kepada Yesus Kristus. Kepada Allah melaluinya. Dan mulai, saudaraku, lakukan. Perbuatlah. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Kasihilah firman Tuhan. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Maka Tuhan akan memberkati engkau, akan memberkati kita semua. Shalom. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia.